Kondisi pasar Legi Solo, Jawa Tengah banyak dikeluhkan selain tempatnya macet, kondisi pasar yang bau dan pengap mengakibatkan Pasar Legi didirikan pada masa pemerintahan Mangkunegaran I atau Raden Mas Said. Mangkunegaran I mendirikan pasar dan masjid sebagai wujud keseimbangan ekonomi dan religi. Pendirian pasar disambut para masyarakat yang saat itu mayoritas merupakan petani, karena mereka memiliki ruang untuk memasarkan hasil panen. Setiap hari pasaran, yakni Legi, pedagang dari berbagai daerah seperti Boyolali, Kartosuro, Karanganyar, Klaten, Sragen, Walikukun, atau Ngawi datang ke pasar Legi Solo. Hingga pemerintahan Mangkunegaran VII, pedagang pasar Legi masih berupa pedagang obrokan yang membuat barisan untuk berdagang. Pada 1936, pasar Legi Solo baru dibangun menjadi pasar permanen dengan tembok berwarna putih. Bagian depan pasar berupa pertokoan yang terbuat dari ban beton, selokan pembuangan air diperbarui, halaman yang terbuat dari aspal yang panas saat terkena matahari diganti dengan beton. Setelah renovasi, pasar Legi mengalami renovasi lagi pada tahun 1992. Namun, pada tahun 2018, pasar Legi terbakar yang menghabiskan ratusan kios milik para pedagang. Kemudian pasar Legi dibangun kembali dengan bangunan lantai 3 dan diresmikan pada awal tahun 2022. Pembangunan pasar Legi yang berkonsep hijau dan modern juga untuk mengubah stigma pasar kumuh, kotor, dan sesak yang sering melekat pada pasar tradisional. Sebagai salah satu denyut kehidupan perekonomian masyarakat, dilakukannya revitalisasi terhadap pasar tradisional sangat baik untuk para pedagang dan mendapatkan tempat yang benar-benar layak. Dalam hal ini, peneliti merasa kegiatan pasar sebelum direvitalisasi sangat tidak efektif dan tidak efisien pelaksanaannya. Peneliti mengatakan kegiatan pasar sebelum direvitalisasi tidak efektif dan tidak efisien mengacu pada tidaknya terpusatnya kegiatan pemasaran. Maka dari itu, peneliti memandang adanya revitalisasi secara bertahap kegiatan perekonomian di pasar tradisional bisa meringankan beban masyarakat dan bisa lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Solo. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui besarnya dampak revitalisasi pasar tradisional terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 ayat 1 tentang kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Mengacu pada undang-undang di atas, maka penting bagi peneliti untuk mengetahui sudah seberapa jauh amanat tersebut diimplementasikan dan bagaimana dampak terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Dilakukannya pembaruan terhadap pasar tradisional berarti bahwa kebutuhan material masyarakat sudah terpenuhi. Namun daripada itu, cara masyarakat dan mengembangkan diri dan beradaptasi untuk lebih memenuhi kebutuhan masih harus digali lebih jauh.